Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Linda Sastrani Modi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas PGRI Palembang dengan nomor peserta PPG 201503243134, nomor induk mahasiswa 2020172105. Pada hari ini, 19 Juli 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi struktur teks eksplanasi yang bertempat di SMA YPK Ebenezer Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua. Di tempat siap. Bersama pada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk semuanya. Ya, anak-anak, apa kabar semuanya? Baik. Ya, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Siap. Semangat ya anak-anak. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, Ibu ingatkan selalu untuk menjaga kesehatan ya. Selalu berpikir positif. Ingat 5M, mencuci tangan tadi. Ya. Menjaga jarak. Kemudian jangan berkerumun. Walaupun kita belajar secara terbatas, tetapi Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi Ibu harap juga kalian tetap semangat ya. Ingat, belajar bahasa Indonesia itu Sangat menyenangkan. Ingat, belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. baik, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Ayah Yafet, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita bagi kita, mari kita berdoa. Kita doa untuk kami secara bersama-sama di doa. Mari Bapa kami yang di surga, Karena Engkau yang menjadi dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Yafet sudah memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ya, anak-anak Ibu cek kehadiran dulu ya. Agrila Norotau, Audi Baransano, Bunga Tiris, Hadir Bu. Jendana Paja, Hadir Bu. Dorci Kim, Hadir Bu. Marike Runtubuan, Hadir Bu. Mikela Mambenar, Hadir Bu. Yafet Tabuhari. Hadir Bu. Ya, luar biasa hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan pada inti pembelajaran, Ibu akan melakukan pretest untuk kalian. Siap ya? Siap Bu. Ini ada pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Jadi kalian jawablah sesuai dengan pengetahuan yang kalian tahu pada saat sekarang ini, ya. Kemudian, Ibu akan menyampaikan untuk teknik penilaian pada pembelajaran kita. Ibu akan menilai yang pertama secara individu pasti ya, kemudian secara berkelompok ya. Nantinya bagaimana kalian melakukan presentasi itu pasti akan ada penilaiannya. Bagaimana kalian berbicara, menanggapi itu ada penilaiannya. Kemudian Ibu dalam proses pembelajaran akan melakukan observasi sikap ya. Jadi tunjukkanlah sikap yang positif. Ya, sekali lagi ingat, belajar bahasa Indonesia itu Sangat menyenangkan. Bu bagi soal pretest.
Silakan menjawab soal. Ibu beri waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Jawab sesuai pengetahuan kalian pada awal pembelajaran ini. Buat di kertas ya, di kertas yang sudah Ibu sediakan, ya. Silakan. Jangan lupa untuk tulis nama. Ya, di lembar kertas terpisah dari soal. Silakan. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Kumpul dengan lembar soal ya. Ya, baik anak-anak. Ibu minta perhatian untuk memperhatikan salindia di depan. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Kemudian IPK 3.4.1, menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi hari ini kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Oh ya, namun sebelumnya pada pembelajaran yang lalu, masih ingat tidak dengan materi kita yang lalu? Ayo, siapa yang masih bisa menjelaskan materi pada pertemuan lalu itu kira-kira apa ya? Ada yang ingat? Bunga. Coba, apa sih pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi, ya baik. Jadi Ibu harap Ibu juga sudah melihat nilai kalian pada pembelajaran yang lalu, mantap semua ya. Ya, perhatikan di sini tujuan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini mempunyai tujuan yang utama, yaitu kalian mampu menganalisis struktur teks eksplanasi dengan rasa semangat, rasa percaya diri, serta kreatif. Nah, jadi pembelajaran kali ini Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu harapkan ya kalian semua mampu untuk menganalisis struktur teks eksplanasi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran ini. Tetap semangat ya, ingat harus semangat, percaya diri serta kreatif. Ya, selanjutnya, oh iya, ada manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi. Kita lihat manfaatnya. Yang pertama, menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Jadi diharap kalian ketika mempelajari teks eksplanasi ini dapat memetik ketiga manfaat. Dan Ibu rasa masih banyak ya manfaat-manfaat besar lainnya ketika kalian mempelajari teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian pokok dalam teks eksplanasi kan? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaannya anak-anak antara bagian-bagian pokok dengan struktur. Nah, sebelum itu Ibu akan memutarkan sebuah video animasi, ya. Di sini ada percakapan ya, dialog antara Penina dan Yokbet. Kalian akan menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh ibu guru yang ada di dalam video nanti. Pada pembelajaran lalu sudah mempelajari tentang bagian-bagian pokok ya. Ibu harap kalian sudah dapat memahami, oh ternyata struktur teks eksplanasi itu yang begini. Dan siap ya untuk menjawab pertanyaan ibu guru yang ada di dalam video. Penina, kau tahu apa itu teks eksplanasi toh? Yo, saya tahu. Bagaimana Yokbet? Ada apa dengan teks eksplanasi kah? Ah, tidak.
Tadi pagi tuh saya baca koran yang saya bapak beli. Saya lihat teks eksplanasi. Depo judul tuh demonstrasi massa. Memangnya ada apa dengan teks itu, Kak Yokbet? Yo, kau tahu, Penina, satu jadi tertarik untuk menulis teks eksplanasi. Yo, Kak. Oh, kau paling mantap sudah, Yokbet. Tapi kau tahu, Yokbet, menulis teks eksplanasi itu, kau juga harus paham depu struktur teks itu dulu. Baru kau bisa tulis depu teks itu berdasarkan struktur itu. Yo, Kak Penina, aduh, kira-kira apa ya depu struktur teks eksplanasi? Wah, luar biasa ya si Yokbet. Dia ingin sekali menulis teks eksplanasi. Namun, sebelum ia menulis teks eksplanasi, ada baiknya ia memahami dulu struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, anak-anak, di antara kalian, adakah yang bisa membantu Yokbet? Jelaskan apa saja struktur teks eksplanasi itu. Ya, udah lihat ya tadi percakapan antara Penina dan Yokbet. Jadi si Penina ini mau menulis teks eksplanasi tapi dia masih bingung dengan struktur teks ya. Adakah di antara kalian yang dapat membantu Penina ya? Katanya dia tadi bingung, apa saja ya struktur teks eksplanasi itu? Ayo bantu Penina untuk menjawab. Siapa yang di antara kalian bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa ya? 3 orang. Marike saja. Nanti sebentar Agrila dan Mikela. Silakan Marike. Ya, kalau menurut saya, Bu, struktur teks eksplanasi ada 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan, Bu. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Marike. Baik, kita lanjutkan videonya. Tepat sekali. Jadi, struktur teks eksplanasi itu berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi berikut. Kemudian, lakukan analisis terhadap teks tersebut. Ya tadi yang dikatakan Mikela bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3. Apa saja? Identifikasi, kemudian proses kejadian dan ulasan. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks ya, teks eksplanasi yang berjudul pembentukan pelangi. Di sini ada yang tahu tidak mengapa pelangi itu bisa terjadi, bisa terbentuk? Ada yang tahu? Belum ya? Ya, jadi kalau belum tahu bagaimana proses terjadinya atau pembentukan pelangi, silakan baca teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Baik. Jadi teks eksplanasi itu dia berdasarkan fakta ya anak-anak. Jangan berandai-andai. Teks eksplanasi itu tidak bersifat imajinatif. Jadi contohnya pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi terjadi karena apa? Pernah dengar kan tidak? Pelangi itu terbentuk karena ada 7 bidadari yang mandi di sungai. Ya, pernah kan? Cerita zaman dahulu ya. Masih kecil-kecil kita dengar cerita itu. Pelangi terbentuk karena ada 7 bidadari mandi di sungai, Bu. Ya, itu secara imajinatif. Tetapi kalau teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan, memaparkan itu secara fakta, ya, berdasarkan fakta. Simak baik-baik ya. Jadi nanti ada teks. Ibu juga menyiapkan audionya supaya bisa kalian ikuti dengan baik. Kemudian Ibu meminta kalian untuk menginterpretasikan. Kalian dapat menganalisis 3 struktur tadi. Yang mana bagian fenomena, identifikasi fenomena, kemudian yang mana bagian proses penjelas, dan yang bagian ulasan. Siap ya? Silakan, kita akan berlatih dulu sebelum kita masuk pada LKPD. Pembentukan pelangi.
geofisik dan meteorologi yang memiliki warna-warni indah sejajar yang ada di langit. Pelangi terbentuk melalui proses pembelokan cahaya atau yang disebut dengan pembiasan. Bagaimana proses terbentuknya pelangi? Pelangi akan terjadi apabila cahaya mengalami pembiasan ketika cahaya matahari terkena air hujan. Bagaimana warna-warna pelangi bisa terbentuk? Proses pembentukan warna pelangi berawal dari cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut dinamakan polikromatik. Cahaya yang akan ditangkap oleh kasat mata manusia ada 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mengapa warna merah dan ungu selalu berada di atas dan di bawah warna pelangi lainnya? Susunan warna ini disebabkan cahaya warna merah merupakan bagian dari spektrum cahaya tampak yang memiliki frekuensi paling rendah atau memiliki panjang gelombang paling panjang bila dibandingkan dengan cahaya tampak lainnya. Cahaya ungu memiliki frekuensi paling tinggi serta panjang gelombang paling pendek. Perbedaan frekuensi tersebut yang menyebabkan warna merah dan ungu tidak akan saling bertemu. Warna merah berada paling ujung pelangi dan warna ungu berada paling bawah pelangi. Ya, jadi ini teksnya ya, pembentukan pelangi. Sudah dibacakan tadi secara jelas. Akhirnya kalian sudah bisa mengetahui kan? Bagaimana proses pembentukan pelangi tersebut ya? Tadi kan sudah dijelaskan ada 3 struktur teks eksplanasi. Mulai dari identifikasi, proses kejadian, dan ulasan. setelah kalian melihat, tadi juga sudah dibaca, menurut kalian bagian struktur pertama atau identifikasi fenomena ada pada bagian mana dari teks ini? Coba lihat kembali. Bagian mana yang merupakan identifikasi fenomena di sini? Ayo, ada yang bisa? Dorci, silakan Dorci. Menurut saya, identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Terdapat pada paragraf pertama. Nah, kenapa Dorci mengatakan paragraf pertama ini merupakan bagian dari identifikasi fenomena? Karena pada paragraf pertama dijelaskan tentang pembentukan pelangi. Tentang fenomena yang dimaksud, yaitu pelangi. Kalau pembentukan pelangi ini masuk dalam fenomena alam atau sosial? Fenomena alam. Ya, baik. Terima kasih Dorci. Beri tepuk tangan dulu untuk Dorci. Kemudian selanjutnya struktur yang kedua apa ya? Proses kejadian. Nah, siapa yang bisa menganalisis proses kejadian atau proses terbentuknya pelangi itu ada di bagian mana? Audi, silakan. Menurut saya, proses kejadian itu terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Paragraf kedua dan ketiga. Kenapa Audi memilih paragraf kedua dan ketiga? Karena pada paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tentang proses pembentukan pelangi, yang mana bagian paragraf kedua berbicara tentang bagaimana proses pembentukan pelangi, dan paragraf ketiga berbicara tentang bagaimana warna-warni pelangi bisa terbentuk. Iya, bagus sekali Audi. Tepuk tangan dulu untuk Audi. Jadi sangat jelas ya anak-anak, di paragraf kedua dan ketiga ini mengapa dia masuk pada bagian deretan penjelas atau proses? Karena di paragraf kedua dan ketiga ini menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi, dan di ketiga ini ada mengapa proses warna-warna itu terbentuk. Baik. Kita ke struktur yang ketiga, yaitu ulasan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan yang mana bagian ulasan pada teks di depan? Oh, Michaela. Silakan Michaela. Menurut saya ulasan terdapat pada paragraf pertama terakhir, Bu. Paragraf terakhir. Kenapa paragraf terakhir? Karena
teks pembentukan pelangi tersebut. Ya, jadi paragraf itu dia mengulas kembali ya, berupa ulasan dari penjelasan pada awal. Baik, silakan duduk Michaela, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Michaela. Sekarang waktunya kalian akan mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya kalian membentuk kelompok sesuai kelompok pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo, silakan bergerak membentuk kelompok. Ayo, kalian lihat di dalam LKPD di situ ada dua teks eksplanasi. Ya, ada dua teks eksplanasi. Namun masing-masing kelompok hanya akan membahas atau menganalisis satu teks. Nah, dengan cara kalian akan diundi atau ditentukan. Ibu akan undi dengan poin. Kelompok 1 angka ya, nominal 200. Ini ada poin uang 200. Untuk kelompok 2 yang ada gambar pahlawannya. Siap ya? Ibu dekat di atas meja sini saja. Ya, yang mengambil pertama yang gambar pahlawan. Ini ya gambar pahlawan. Nah, berarti kelompok berapa? 2. Silakan ambil, pilih kertas mana yang mau diambil. Siapa kelompok 2 pahlawan? Tadi yang angka kelompok 1. Ya, berarti sisa di kelompok 1. Ya, kelompok 2 dapat teks berapa? Teks 1. Berarti kelompok 1 teks 2. Silakan masing-masing kelompok menganalisis teks. Silakan berdiskusi secara aktif. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Teks berapa kan? Teks 1? Ada berapa? 5. Tentukan mana bagian identifikasi fenomena, deretan penjelasnya, kemudian ulasan. Teks 2, pengamatan jalanan. Ada berapa paragraf di situ? Ya. Silakan analisis, berdiskusi secara aktif. Jadi kelompok 2 dapat fenomena alam dan salju. Kelompok 1 fenomena sosial. Ya, jadi kalau ada yang merasa sulit, silakan bertanya ya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya, Cendana, bagaimana pertanyaannya? Ya. Mereka mendapat teks pengamatan jalanan ya. Tentunya itu menjelaskan fenomena sosial. Cendana bingung ini, katanya apakah struktur teks itu masih sama atau sudah berbeda karena mereka fenomena sosial sedangkan kalian fenomena alam. Jawabannya tetap sama ya. Jadi walaupun di sini dapat teks fenomena sosial
pertama ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nanti ketika di bagian identifikasi fenomena sudah jelas ya tadi, seperti siapa yang jelaskan, Dorci, ya, Dorci mana? Ya, Dorci tadi sudah menjelaskan identifikasi fenomena itu yang bagaimana. Berarti di teks fenomena sosial pengamen jalanan kalian identifikasi fenomena yang awal identifikasi fenomena itu yang bagian mana ya. Kalian analisis teks tersebut, kemudian kalian berikan alasan mengapa sampai teks ini atau paragraf ini saya katakan struktur pertama. Selanjutnya, paham ya sederhana? Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Ibu cek lagi. Masih semangat? Semangat. Ingat, belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Ya, lanjut sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok penyaji pertama, kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena alam, yaitu terbentuknya salju, yang akan dijelaskan oleh teman saya Agrila, Audi, dan juga Dorci. Identifikasi fenomena terdapat pada paragrafnya yang pertama. Baik, proses kejadian terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Karena paragraf kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan tentang proses pembentukan salju. Berbicara tentang salju itu berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Terakhir, Ulasan terdapat pada paragraf kelima. Menurut saya karena pada paragraf kelima mengulas kembali tentang proses terbentuknya salju. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasannya sangat bagus, jelas. Terima kasih. ya sudah jelas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Shalom, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Bunga, Yafet, dan Kaila. Yang pertama, identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Identifikasi fenomena terjadi karena semakin munculnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar. Stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Ulasan itu terdapat pada paragraf yang terakhir. Karena pada paragraf tersebut yang jelas mengulas kembali teks. Baik, ada tanggapan dari kelompok 2. Jelaskan mengapa sampai identifikasi fenomena sosial terdapat pada paragraf pertama. Demikian presentasi kami. Terima kasih semuanya. Bagus ya, Ibu sudah lihat. Tadi kalian sudah berdiskusi secara aktif. Nah, perhatikan di sini. Identifikasi fenomena biasa juga disebut dengan pernyataan umum, ya. Jadi di situ dia mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan atau merupakan pernyataan umum yang selalu berada pada awal teks.
Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini yang tadi ya agak bingung, merupakan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi di dalam proses atau deretan penjelas itu ada hubungan kausal dan kronologis, hubungan sebab akibat, ulasan atau interpretasi berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Bisa ya anak-anak? Sudah paham semua? Sekarang ketua kelas mengumpulkan LKPD dan lain silakan kembali ke tempat semula. Dari pembelajaran hari ini sudah paham semua kan? Adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Audi, silakan Audi. Ya baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada hari ini mengenai struktur teks eksplanasi, mulai dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan, dan juga manfaat mempelajari teks eksplanasi. Sudah? Baik, bersenang anak-anak. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, tadi di awal Ibu sudah melakukan pretest, jadi Ibu akan mengakhirinya juga dengan post-test. Selesai, sudah ada berapa ini ya? Michaela sudah, Yafet, Marike, siapa lagi? Audi, sudah ya? Bunga dan Agrila yang belum? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Ibu harap jawabannya 100% benar semua ya, dari pembelajaran yang sudah kalian dapati hari ini. Nah, selanjutnya, terima kasih untuk hari ini. Ya, satu lagi Ibu mau tanya, untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian apakah pembelajaran kita ini sudah bagus? Agrila ya, ayo Agrila. Ibu mau dengar namanya refleksi dari kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ayo. Pembelajaran hari ini menurut saya sudah baik. Dengan cara belajar seperti ini saya jadi mudah mengerti. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Agrila dan anak-anak semuanya. Ibu harap pelajaran struktur teks eksplanasi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kalian semua ya. Baik, sebelum kita tutup, Ibu minta Bunga bisa berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Ayo Bunga berdiri di depan sini. Ya baik, sudah kita pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih secara bersama. Doa mulai. Siap. Bisalam pada